Kim Sang-sik sedang dalam tekanan luar biasa usai gagal membawa Vietnam juara LP Bank Cup 2024. Padahal turnamen ini dibuat demi mengejar pencapaian timnas Indonesia. Prestasi Vietnam di klasemen ranking FIFA juga semakin terpuruk usai terlempar ke peringkat 116. Sementara timnas Indonesia justru semakin meroket usai menembus ranking 129 FIFA. Deretan legenda hingga publik Vietnam semakin pesimis negaranya bisa mengejar pasukan merah putih. Bagaimanakah penurunan prestasi Vietnam yang semakin terpuruk? Ditipu pelatih Korea Selatan yang meniru Shin Tae-yong. Kim Sang-sik langsung mengusung ambisi besar saat baru ditunjuk oleh Federasi Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan ini berani gembar-gembor ingin melewati pencapaian Shin Tae-yong. Padahal Coach Shin punya banyak prestasi mentereng bersama skuad Garuda. Namun Kim Sang-sik masih optimis bisa menggusur pencapaian Shin Tae-yong. Ex-pelatih Jeonbuk Hyundai ini merasa skuad Naga Biru punya materi pemain yang berkualitas. Meski banyak tekanan, saya yakin dengan kualitas para pemain saya. Saya menyadari mereka memiliki semangat dan tekad lebih besar daripada yang saya kira, ujar sang pelatih. Sayangnya ambisi besar Kim Sang-sik malah amburadul di turnamen buatan Federasi Sepak Bola Vietnam. Di gelaran LP Bank Cup 2024, skuad Naga Biru dihancurkan Rusia dan Thailand. Parahnya lagi, skuad Naga Biru beresiko disanksi FIFA akibat kekacauan di turnamen ini. Laga penentuan juara antara Rusia dan Thailand batal digelar akibat gangguan badai topan Yagi. Kim Sang-sik langsung frustasi gagal membawa Vietnam juara di rumah sendiri. Bahkan sang pelatih juga sedikit kesal karena nggak bisa mengecam pemainnya di depan publik. Mengkritik pemain secara kasar nggak akan menyelesaikan masalah di sini. Pemain harus diluangkan waktu secara pribadi agar pemain bisa mengerti dan menyelesaikan masalahnya. Nasib sial berikutnya kembali dialami Vietnam akibat gagal total di turnamen LP Bank Cup 2024. Skuad Naga Biru langsung terlempar jauh di perolehan poin ranking FIFA. Padahal deretan rival ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand malah berhasil naik peringkat. Sementara Vietnam merosot ke posisi 116 setelah menelan 2 kekalahan di LP Bank Cup 2024. Padahal sebelumnya pasukan bintang emas bertengger nyaman di peringkat 115. Vietnam saat ini mengantongi total poin 1163,50 poin usai mendapat pengurangan 6,66 poin. Skuad Naga Biru berada di ranking terendah selama 7 tahun terakhir sejak November 2017. Saat itu pasukan bintang emas pernah terjatuh hingga menghuni peringkat 125 FIFA. VFF langsung panik melihat penurunan ranking Vietnam setelah jeda internasional September. Alhasil pihak federasi ingin menantang India dan Lebanon pada Oktober mendatang. Secara kekuatan, skuad Naga Biru diprediksi berpeluang besar mengalahkan kedua negara ini. Namun, pasukan Kim Sang-sik bakal menorehkan aib memalukan jika kembali kalah beruntun. Pasalnya, Vietnam terancam dikejar oleh timnas Indonesia yang terus meroket di ranking FIFA. Skuad Garuda berhasil melonjak drastis hingga menyentuh peringkat 129. Pasukan Merah Putih diprediksi bisa melampaui Vietnam jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina. Semakin dihujat legenda dan rakyatnya sendiri. Setelah terancam dilewati timnas Indonesia, Vietnam malah dihujat oleh legendanya sendiri. Salah satunya ada Hak Hoang Min yang kesal melihat prestasi skuad Naga Biru yang semakin menurun. Pandit lokal Vietnam ini heran pasukan Kim Sang-sik justru tertinggal jauh dari rival ASEAN lainnya. Padahal Vietnam sebelumnya punya kekuatan yang setara dengan timnas Indonesia dan Thailand. Dulu, untuk menaklukkan sepak bola Asia Tenggara, Vietnam selalu harus menatap lawan yang sama kuat seperti Indonesia dan Thailand. Tutur Hak Hoang Min. Selain itu, pakar sepak bola Vietnam lainnya seperti Quang Huy juga ikut bersuara. Sang pandit frustasi melihat kekuatan pasukan bintang emas semakin tertinggal jauh dari timnas Indonesia. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda. Hampir semua pemain naturalisasi, kata Quang Huy. Selain dikecam oleh pandit lokal, skuad Naga Biru juga mendapat kritik pedas dari publik sendiri. Salah satunya ketika dipecundangi Thailand yang menurunkan skuad lapis kedua.
Skuad Gajah Perang berhasil mempermalukan Vietnam di Midin Stadium dengan skor 1-2. Padahal pasukan Kim Sang-sik sudah menurunkan skuad terbaiknya. Alhasil supporter Vietnam langsung kesal karena permainan pasukan bintang emas yang semakin amburadul. Banyak netizen negeri naga biru yang kecewa dengan pilihan taktik Kim Sang-sik. Pelatih kelahiran Hennamgon ini dianggap gak bisa memaksimalkan potensi para pemain Vietnam. Terancam gagal balas dendam ke timnas Indonesia. Vietnam diprediksi akan semakin sulit untuk mengejar pencapaian timnas Indonesia. Skuad Naga Biru awalnya ingin menantang pasukan Merah Putih di ajang ASEAN Cup 2024. Skuad asuhan Kim Sang-sik bertekad balas dendam usai 2 kali dikalahkan oleh skuad Garuda. Sayangnya ambisi Vietnam ini justru nggak ditanggapi dengan serius oleh timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih tidak melihat turnamen ASEAN Cup 2024 sebagai ajang yang bergengsi. Skuad Garuda ingin lebih fokus mengejar pencapaian besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga berambisi memainkan timnas Indonesia U23 di ASEAN Cup 2024 nanti. Keputusan Coach Shin ini langsung disebut terlalu sombong oleh media lokal Vietnam. Timnas Indonesia menurunkan tim U23 yang memenangi SEA Games 2023 untuk turun di Piala AFF 2024. Turnamen di mana mereka satu grup dengan Vietnam. Tulis Bongda 24. Ambisi Vietnam untuk menyamai kekuatan timnas Indonesia juga diprediksi akan semakin sulit karena skuad Garuda bakal segera mendapat tambahan amunisi di lini serang. Pasalnya striker keturunan anyar yakni Mauro Zilstra sedang dalam proses naturalisasi. Sementara Vietnam masih kesulitan menaturalisasi deretan pemain keturunan mereka. Rafael Son dan Kile Colonna yang sudah lama dirumorkan gak kunjung berseragam skuad Naga Biru. Parahnya, kedua pemain ini justru diminta mengurus sendiri proses naturalisasi ke kedutaan. Nasib sial Vietnam semakin bertambah setelah mulai diragukan media lokalnya sendiri. Bahkan deretan kanal berita negeri Naga Biru justru semakin berani mendukung timnas Indonesia. Soha yang sering menyindir skuad Garuda justru mulai berbalik memberikan pujian. Bahkan media ini mengakui kehebatan timnas Indonesia sebagai tim terkuat di ASEAN. Gak berhenti di situ, Soha juga menjuluki pasukan Merah Putih sebagai Raja Asia Tenggara yang baru. Indonesia semakin tangguh dan pantas dianggap sebagai tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Tulis Soha. Kemudian ada The Tau 247 yang turut memberikan pujian terhadap timnas Indonesia. Padahal sebelumnya media ini paling sering menghina anak asuh Shin Tae-yong. Namun The Tau 247 berani menyanjung perjuangan heroik para pemain skuad Garuda melawan Arab Saudi. Pertahanan yang tinggi dan kokoh membantu Indonesia bermain percaya diri menghadapi Arab Saudi. Ulas The Tau 247. Sementara media Korea Selatan juga ikut memantau turunnya prestasi Vietnam. Kanal berita Oh My News nekat menyindir kegagalan Kim Sang-sik memimpin skuad Naga Biru. Di lain sisi, media negeri ginseng ini memuji tinggi prestasi Shin Tae-yong bersama skuad Garuda. Kim Sang-sik menangis, Shin Tae-yong tertawa. Suka dan duka pelatih asal Korea Selatan bercampur menjadi satu. Tulis Oh My News. Dengan dihantui prestasi yang semakin merosot, akankah Vietnam bakal tertinggal jauh dari timnas Indonesia?